ternyata ini riba. Oke. Nah, saya mulai gelisah. Jadi memang saya sendiri tidak memiliki pemahaman yang benar Waktu itu. tentang Oke. riba. Kalau orang hijrah seperti itu, ada ujiannya. Nah, mungkin ujian terbesar Pak Agung itu apa? Obrolannya, situ solusinya. Oke. Dari segala yang dijawab, ada lagi nggak Pak? Yang besar lagi yang jenengan capek dalam bisnis? Ya, sebetulnya ada satu bidang usaha yang tidak sengaja. Saya akhirnya geluti bahkan sampai sekarang. Dan itu menjadi satu bidang usaha yang saat ini boleh dibilang menyelamatkan saya. Oke. Apa itu, Pak? Pabrik keju. Pabrik keju. Wah, Ya. Menarik ini keren. pabrik keju. Jadi Apa meneh iku cukup iya. bis ning pabrik keju. Ternyata kabeh pabrik ini ternyata punya beliau ternyata. Random banget gitu loh. Pripun Pak ya, Agung? jadi saya punya anak perempuan. Anak pertama perempuan saya ini kebetulan menikah dengan seorang Itali yang mualaf. Dapat orang Itali. Iya, dapat orang Makanya kok Itali. topinya tulisannya Ah, Itali. itu oleh-oleh jadi. Oleh-oleh. Ya. Betul-betul dari Itali Terus ya. tumpahannya Vespa. Wah, cocok. Terus. Terus waktu itu ketika anak perempuan saya selesai menikah, ya lazimnya kan mau dibawa sama mantu saya. Mantu saya ini kebetulan kerja di Bahrain. Jadi meskipun dia Italian, tapi dia kerjanya di Bahrain. Bahrain. Saya sempat gondelin, udah jangan dibawa ke Bahrain, bikin aja usaha di Indonesia. Singkat cerita, mantu saya tuh usul bikin pabrik keju. Jadi saya buatkan pabriknya, bangunan fisiknya, terus dia balik ke Italia beli mesin dari Italia, beli mesin-mesin dari sana plus tim. Jadi keju saya ini keju lokal, Rasa Tapi Itali. timnya langsung dari Itali. iya, chefnya dari Italia. Hmm. Chefnya teknisi waktu itu ada berapa orang, 8 orang atau 6 orang gitu datang untuk setup pabrik. Nah, itu waktu itu karena saya masih sibuk ngurusin bisnis saya sendiri dan itu kan memang Jadi side dedicate project untuk kan ya? anak. Oh ya. ya. Sebenarnya ya dia kelola sendiri. Oke. Cuman sayangnya tahun kedua atau ketiga mantu saya tuh harus balik ke Bahrain. Ya sudah. Jadi masih terikat dengan pekerjaannya itu, oke? Sepertinya begitu. Saya tidak tahu persis, tapi intinya dia akhirnya balik ke Bahrain lagi. Iya. Kembali. Nah, sejak ditinggal ke Bahrain, kondisi pabrik keju saya kurang terurus. terurus, Ya, iya, karena iya. saya sendiri juga sibuk dengan urusan yang lain-lain. Nah, qadarullah terjadi pandemi. Pandemi. Oh, belum lama ini, Pandemik, oke? ya. Nah, itulah turning point saya. Oke. Jadi sebetulnya sebelum pandemik, kira-kira 3-4 tahun sebelum Sebelum pandemik, pandemi, heeh. sudah ada kegelisahan saya perihal saya ini kan bisnis transport. Bisnis transport itu sulit untuk menghindar dari godaan hutang bank. Oh. Padahal hutang bank itu kan kita semua tahu, hutang bank konvensional semua riba. Riba, nggih. Cari yang Bang Toyib, Pak. Nah, itu masalahnya belum ketemu Bang. Iya. Ya. Oh, berarti segala bisnis transportasi tadi basic modalnya adalah Saya ya. nggih. Saya nggak tahu kalau ada Lah, nggih, orang lain. maksudnya Untuk dalam saya, hal ini yang jenengan. terjadi pada saya jadi memang saya sendiri tidak memiliki pemahaman yang benar waktu itu tentang Oke. riba. Oke. Jadi ketika saya berhubungan dengan bank, tahun pertama kali itu tahun 93, pinjam bank itu atas dorongan teman saya yang waktu itu bertindak sebagai avalis. Zaman dulu ada avalis Nggih, penjamin nggih, lah gitu loh. nggih. Tapi karena alhamdulillah saya bisa mentaati dan mengikuti semua aturan bank dengan baik, sehingga hutang tuh bukan makin habis, makin naik Malah terus. naik. Terus. Ditambah lagi plafonnya, tambah lagi plafonnya gitu ya. Enggak, belum sampai habis sudah naik lagi terus. naik lagi. Jadi Tapi di sisi lain kan juga mengembangkan bisnis itu juga. betul ya. Waktu itu karena memang kan pemahaman tentang riba belum Iya. benar, Iya. masih keliru lah. Iya. Nah, ketika saya sudah mulai
dengan adanya handphone ini kan sudah banyak informasi ya. Nggih, Nah, akhirnya sudah bisa mulai lihat banyak tuh ini, informasi nggih. yang benar. Betul. Ternyata ini riba. Oke. Nah, saya mulai gelisah. Tapi ketika itu sampaikan, saya kan biasanya saya tuh partneran. Hampir semua usaha itu saya partneran. Partneran. Berdua dengan ini, dengan A, dengan B, dengan C. Itu mereka ya apa ya, setengahnya ya Enjoy. nah, artinya mereka intinya keberatan kalau saya mundur. Oh. Gitu loh. Dan saya juga bingung dari mana memulainya kalau saya mau mundur. Non sewu sebelum ke situ. Berarti kan jenengan resah tuh. Iya. Resah karena mendapatkan maklumat tentang riba. Iya. Sementara bisnis yang dijalani ini riba. Riba. Terus Mau jenengan mundur, pengen mundur. Gandoli. Tapi digondeli sama teman-teman. Iya. Oh. Digondeli. gitu. Dan selain digondeli, saya juga bingung bagaimana ngitungnya. Oh iya. Iya. Oh, mau Karena- pembubaran itu ya? Iya, ya, Hmm. kan Iya. ini perusahaan satu kan, Heeh. utangnya kan barengan. Iya, betul, Terus betul. bagi Gimana piye? caranya? Iya, Nah, gitu betul, loh. betul, betul. Artinya memang Oh, cuma tuh bikin utangnya saya oke. Enak Betul. wae. Enak banget, betul. Iya, iya, iya. Nah, terjadilah pandemi. Nah, Oke. ketika pandemi, totali bisnis saya kan terpuruk. Terpuruk. Iya, jelas. Travel jelas. panorama Iya, nggak nggak punya ada. tamu, Iya, nggak ada bisnya nggak perjalanan jalan, waktu itu. apa semua. Betul, betul. Akhirnya tidak punya kemampuan untuk membayar angsuran bank. Wah, iya betul, betul. Masya Allah. Padahal pasti banyak banget itu. Wah. Berapa Pak? Berapa Pak? Total Ya. hutang ribanya berapa miliar Ya, itu? seratusan lah. Seratusan. Ratusan. Ratusan. Ya. Ratusan itu Lebih. bukan berarti bukan 100 ya? Bukan, bukan lebih 200. lebih dari 100 yang Lebih jelas. dari 100. Ya. Nah. Tapi kalau pelaku riba itu kejahatan level atas. Preman saja kalah loh. Karena Sepreman-premannya preman, nggak mungkin dia nantang Allah. Nah, Nah ini pelaku riba nantang Allah. nantang perang ya. Ini nantang Iya. perang gitu. Masya Allah. makanya Wes. setelah tahu itu kan ngeri ya. Aha. Gini. Jadi akhirnya ketika terjadi pandemik, betul-betul nggak ada pilihan Selain Saya- mundur. selain mundur. Mhm. Jadi kalau tinju tuh saya udah knock out, Iya, udah iya. klekar. Mhm. Nah, saya ngomong lagi ke semua partner-partner saya, Mhm. udah ini situasinya seperti ini, nggak bisa nggak, saya tetap akan mundur. Mhm. Ya alhamdulillah, akhirnya semua dimudahkan Allah. Hmm. Saya melepaskan semua tadi panorama, saya lepaskan, waiter saya lepas, Detrans, Joglo Semar, semua saya lepaskan. Dan partner saya alhamdulillah berkenan meneruskan Oke, sendiri. Ya oke. sudah, monggo. Hmm. Kan, itu pilihan ya. Oke. Jadi ya sebetulnya belum lama saya dari Iya, iya. beberapa waktu yang Pandemi kan ya. mulai dari 2019 akhir ya, 2020 kalau Iya. yang di sini ya. Tapi gini Pak, biasanya kalau orang hijrah seperti itu ada ujiannya. Nah mungkin ujian terbesar Pak Agung itu apa sih ketika setelah hijrah itu? Iya, kalau menurut saya sebetulnya yang paling besar justru perasaan kita sendiri ya. Saya sendiri pribadi dan keluarga saya tentunya. Apa itu? Ikhlas. Ikhlas. Jadi ketika saya berniat berhijrah meninggalkan riba, apapun konsekuensinya, Ikhlas. itu saya nggak berhitung kok. Satu contoh, saya harus menjual beberapa unit bus. Iya. Bus itu laku kondisi normal, harusnya laku 600 juta. Iya. Saya lepas cuma 400 juta. Iya, iya. Kalau kalau waktu itu sudah kenal Ustaz Doni, saya mesti bisa minta harga lebih tinggi gitu loh. Iya. ya justru Ya. malah saya nawarnya lebih rendah, saya bangkul. Ya, jadi bener. Itu makanya. Cuman kayaknya belum pernah kalau di sini. belum pernah kula antis. Iya, jadi itu yang paling berat menurut saya. Ketika kita, nah, sebenarnya saya juga bingung, berat. Enggak juga, ketika kita sudah ikhlas, semua jadi ringan. Iya, berat atau enggak itu masalah hati kita. Nah, ya saya bilang kan betul, tadi kalau betul, dibilang betul. berat apa? Sebetulnya proses menuju ikhlas tadi loh. Iya, Itu yang berat. proses menuju Tapi ikhlas. ketika sudah ikhlas, menjadi ringan semuanya. Iya, iya. Dan saya harus memahamkan keluarga, istri dan anak-anak bahwa situasinya sudah berubah. Ya itu. Dan itu tantangan yang berbeda ya. Kalau memahamkan diri mungkin masih lebih mudah nah Iya. dibanding memahamkan orang lain Iya. dalam hal ini keluarga. Iya, keluarga. Tapi berhasil, Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. istri terutama sangat mendukung, Support, ya. sangat support, dan disitulah saya merasakan betapa kita ini sangat membutuhkan keluarga. Ya, anak-anak juga alhamdulillah mendukung. Nah, yang tadi saya cerita tadi,
justru pabrik keju inilah yang menyelamatkan saya. Karena ketika pandemik, semua bidang usaha yang saya tekuni selama ini terpuruk, tiarap. Saya Ini naik. tanpa penghasilan, ya belum. Oh, belum. Maksudnya, tapi masih hidup. Iya. Oh, iya, Keju iya, itu iya. masih hidup, meskipun produksinya nggak terlalu banyak, tapi masih bisa berproduksi. Pasarnya waktu itu dalam negeri atau luar negeri? Karena Ke- kalau luar negeri susah dong. Nggak, Bali. Jadi saya Karena kirimnya waktu ke itu Bali. ekspor impor kan juga ditutup kan? Ya, Hmm, ya. betul. Jadi Kalau ke Bali masih jalan. Bali. Jadi Bali itu meskipun pandemik, tetap masih ada konsumen yang membutuhkan. Iya. Setidaknya internal ya, Iya. turis lokal gitu ya masih. Iya, iya. Ya turis asing juga ada kan mereka masih ya? yang long stay, yang Oh, yang betul. istilahnya yang kayak permanen residen lah. Iya, istilahnya sudah terjebak di situ. Iya, sudah jadi wong Bali lah gitu. Nggih, nggih, nggih. Nah, itu masih memberikan penghidupan. Oh, siap. Jadi alhamdulillah Nggih, nggih. adalah untuk sekedar beli Berarti beras. intinya ada jalan nih Pak nggih, yang Ada jalan. kadang-kadang nggak kita sangka bahwa Allah itu ketika kita hijrah itu kan seringkali hijrah meninggalkan itu ya ribawi Iya, ya. iya. Kan terus rumangannya itu Rumangannya piye, gimana? keluargaku terus piye. Kan nggak kebayang gitu. Kalau ini ditinggal ternyata Allah berikan solusi dari arah yang mungkin tidak kita sangka-sangka gitu. Betul, betul, Masya betul Allah. sekali. Jadi ini ada lagi Nggih, kelanjutannya. nggih, pripun, pripun. Ya dulunya dari biasa menghandle beberapa perusahaan ya. Ya tentunya kalau secara matematika kan penghasilan pendapatan tuh Iya. lebih dari cukup. Betul, Ya, betul. lebih dari cukup. Nah, ketika saya memulai dari awal lagi setelah berhijrah tadi, itu kan awalnya dari pabrik keju. Nah, kemudian berkembang. Wah, masa cuma pabrik keju aja? Coba waktu itu masih awal-awal pandemik ya. Kita sempat bikin kafe di Bali. Oh. Tapi baru buka berapa bulan, alhamdulillah terjadi PPKM kedua. Oh, Nah, itu oh. lebih sadis lagi aturannya. Iya, betul, PPKM kedua betul. itu wisatawan nggak boleh nongkrong di kafe, Betul. nggak boleh masuk ke pantai. Iya, bawa pulang. Akhirnya pada Take pulang, away. eksodus. Betul, betul, betul. Ya, wisatawan tuh balik ke negaranya masing-masing. Nah, udah terpaksa tutup. Masya Allah. Nah, Ada Terus? jawabannya ya. ya, kita ya realistis saja. Kita Iya. udah punya peralatan itu, kafe, resto, terus mau diapain nih? Akhirnya kita memberanikan diri. Saya kebetulan masih punya tanah di Jogja. Nggih. Dulu bekas garasi bus di seberang Ambarukmo Plaza. Oke. Jual. Bukan, justru saya jadiin resto sekarang. Saya bangun resto. Nah, Oh, jadi restonya apa Pak namanya Pak? namanya Giorno. Giorno. Oh, Giorno Ya. itu jadi itu sejarahnya Masya Nah, Allah. jadi karena kita sudah punya keju, kita akhirnya mendirikan resto pizzeria, Giorno Pizzeria. yang basicnya Itu. keju juga. Itu juga ajaib. Pripun, pripun? Gimana ini? Jadinya gimana? Lah, nyuwun sewu, restoran baru buka, kok langsung rame. Padahal itu berarti masih masa pandemi atau udah selesai pandemi itu? Ini kan tahun 2024, Desember 2022. Oh, sudah hampir berakhir ya pandemi Iya. udah. Ya, berakhir. akhir-akhir Desember lah. 2022, Akhir-akhir. November Desember Oke, 2022. Sekarang kan 23, 2004. Jadi memang restoran itu baru 1,5 tahun lah. kira-kira. Nah itu, jadi saya ngerasa bahwa segala sesuatunya ini Allah mudahkan. Dari sejak saya mendapatkan chef, ya, tim untuk kitchen, kemudian operasional restoran, tamu itu boleh dibilang nggak pernah sepi, itu Allah semua. Saya meyakini itu sebagai ikut campur tangannya Allah. Iya, iya, iya. Nah, saya bersyukur bahwa setelah proses hijrah ini saya tidak harus mengalami masa-masa yang terlalu terpuruk Iya, gitu loh. iya, iya. Karena segera bisa bangkit dan alhamdulillah sekarang berkembang dan insya Allah kita lagi siap-siap untuk buka cabang. Amin, amin. Kerennya lagi beliau punya resto ngangkring. Nah, ini beda. Beda. Ini angkringannya itu angkringan dakwah. Angkringan Jawa, Masya Allah. Oke. Pak Agung, Jadi, apa sih yang yang Sampai sekarang masih ya? masih Keju juga masih. Ya, keju itu sendiri dulu sebelum pandemik itu produksinya sebulan
paling berapa ya, 100-200 kilo lah. Hmm. Sekarang alhamdulillah kalau 2 ton sudah lebih. Masya Allah. Ya. Dan insya Allah tahun ini kita persiapan untuk masuk ke Singapura. Oh, udah ekspor ya? Ya, Hmm. jadi target kita sebulan ya mudah-mudahan bisa tembus 5 ton. Masya Allah. Ya. Berarti setelah jenengan meninggalkan bisnis transportasi tadi Ya. dengan segala macam apa ya, Godaannya. godaan yang jenengan harus tinggalkan karena riba Ya. tadi ya, jenengan serius menggeluti 2 itu. Ya. Satu pabrik keju yang sebenarnya sudah mulai dari dulu, Ya. Ya. kemudian resto Italia tadi. Ya. Ya, oke. Ya, berarti intinya tetap ada jalan gitu, walaupun yang Ya, dan jalan itu bukan kadang, seringkali tidak pernah kita duga, tidak bisa kita prediksi. secara nominal bisa menggantikan yang dulu enggak? Secara nominal. Saat ini mungkin belum secara nominal, Ya. tapi kalau secara manfaat sudah melebihi. Itu artinya berkah. Maksudnya pripun? Contohnya Ya, gimana? kalau nominal kan itu matematika ya, angka ya. Iya, betul. Dulu penghasilan saya mungkin lebih besar, Hmm. tapi manfaatnya menurut saya tidak banyak. Kenapa? Sekarang- Kalau ukurnya apa? Manfaat Ya, itu? tolak ukurnya misalnya saya bisa lebih peduli dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan apa istilahnya kaum duafa gitu. Jadi waktu itu nggak mikir ya? Nggak mikir. Ono wong mikir, wong Egois. apa opo? Ya mikir tapi Iya, iya. kecil porsinya Oh, iya. gitu loh. Jadi iya. enggak seperti kalau sekarang ini alhamdulillah setiap kali ada peningkatan rezeki, insya Allah justru orientasinya harusnya peningkatan rezeki itu diikuti dengan peningkatan sedekah, peningkatan itu. betul, betul. Jadi bukan peningkatan gaya hidup gitu Iya, loh. iya, betul, betul. Nah, dulu kan yang saya setiap ada mobil baru ya tinggal, Iya. tunjuk gitu kan. Kalau dulu seneng saya sama jenengan tak tawari terus. Iya. Tapi alhamdulillah lah. Sekarang ya meskipun dengan segala keterbatasan kita survive. Ya. Seperti tadi saya bilang, sekarang kalau beli mobil kok mahal ya rasanya. Iya. Karena ngerasa kayak ngumpul kayak. Ya. Tapi justru apa? Di ngumpul kayak itu ada nikmatnya loh, Pak. Betul. Kalau nggak ngumpul kayak tiba-tiba beli itu belinya itu Iya, harus beli biasa tapi Iya. Ada perjuangan di sana. ini. kayak orang buka puasa itu kan menjadi nikmat karena menunggu. Tadi Raiso mak berdunduk. Tapi betul, sekarang ada betul, yang betul. bisa mak berdunduk. Wakil Apa itu? Presiden. Iya, iya, iya. Itu kita rembuk di lain forum ya. Soal mak bentuknya tadi. Oke. Baik, Mak Agung. Apa namanya? Mungkin ada yang perlu disampaikan ke teman-teman, ke kita-kita. Kadang-kadang kan gini, ada orang yang sudah tahu bahwa oh, ini dosa ini. Tetapi kadang-kadang menutup diri. Menutup diri itu ya karena tadi, wah engko piye yo. Kalau saya meninggalkan ini nanti gimana ya? Itu apa yang saran-saran jenengan yang bisa menguatkan teman-teman untuk nek jenengan sudah tahu kebenaran yo jalani. Apa sih yang bisa menguatkan itu? Sebetulnya kalau dari perspektif saya simpel saja Ustadz. Pripun? Tapi harusnya Ustadz yang bisa menjelaskan ini lebih dalam. Ya jangan saya. Praktisi, Maksud saya gini. praktisi. Saya tadi di awal pembicaraan saya sudah sampaikan, kuncinya sebetulnya sederhana. Apa itu? Iman. Iman. Iman ya. Kamu meyakini tidak? Iya. Kamu sebut asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu yakin? Yakin seyakin-yakinnya. Bahwa hanya Allah lah sesembahan Iya. kita. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Muhammad itu Rasulullah. Rasulullah. Tapi kenapa kamu tidak yakin bahwa Allah itu bisa menentukan hidup kamu sudah bisa? Oh iya ya. Betul ya. Seperti itu aja sebetulnya simpel. Hari Jadi ini yang basicnya- terjadi sebaliknya, Pak. Jadi itulah kan saya pernah dengar ada sebagian dari kita ini meyakini atau menerima ajaran di Quran dan hadis itu dan mengingkari yang lainnya sebagian lainnya. Jadi balik lagi saya sebenarnya fundamental
pemikiran saya cuma itu. Jadi ketika saya meyakini, kenapa saya harus meragukan dengan yang lain? Masya Allah. Mungkin salah satunya ini Pak Agung, pemahaman tentang konsep rezeki kali ya. Bahwa rezeki itu dari Allah dijamin itu harus betul-betul mengakar di hati kita. Ya, tapi menurut saya itu bentuk dari salah satu implementasi Implementasi berikutnya. dari Ya. iman tadi. Iya. Satu pertama adalah yakin dulu. Karena ketika keyakinan itu kuat, nggak bisa tergoyahkan sedemikian rupa, itu apapun yang kita hadapi itu kita yakin bahwa itu adalah keputusan Allah yang terbaik untuk Iya, kita. betul, betul. Termasuk ketika misalnya keputusannya Iya, dari njuk ora duwe gitu ya. Iya, terbaik gitu. terbaik. Betul, betul. pasti ada maksud Allah. Mm-mm. Loh, saya kan pernah tadi cerita saya pernah jadi tukang kerupuk. Iya, iya. Tukang iya, kerupuk. iya. Tukang kerupuk loh, saya ikut. Masya Ikut Allah. kerombong yang itu. toples gede itu. Zaman dulu kan gitu. Tapi saya enjoy aja tuh, Iya, iya, iya. karena saya meyakini pasti Allah punya rencana. Iya. Oh, Kenapa jadi mental itu ya memang sejak dulu dasarnya nggih. Iya, ya, alhamdulillah. Iya, iya. Jadi saya bukan tipe orang yang Iya, iya. yang terlalu mudah menyerah. Oh, siap. Tidak, bahkan mungkin tidak ada kamus dalam Iya, hidup iya. saya kata-kata menyerah. Menyerah gitu. Nggak ada. Siap, Walaupun siap, kata melempem ada di, Lanjut, di bakal bakul kerupuk. kerupuk. Namun digoreng meneh gitu ya. Ada. Iya, 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 iya. Masya Allah. Gitu. Jadi Iman keren, ya, keren, kuncinya keren. iman, yakin Yakin. pada Allah. Dan saya kan bilang, saya yakin bahwa usaha saya pasti berhasil. Oke. Lah kalau belum berhasil, berarti cara saya masih kurang sempurna. Iya. Saya harus bisa memperbaiki diri Iya. saya. Saya yakin Allah itu pasti memberikan. Iya. Pasti saya yakin. Iya, iya. Nah ini kembali lagi, kalau maaf lagi, nah, mungkin Ustaz Doni lebih, Allah itu kan seperti prasangka hambanya. Betul. Kalau kita ragu sama Allah, ya sudah. Betul. Kamu nggak usah berharap apa-apa, Iya. kamu ragu kok. Nah, yang berasal dari keraguanmu itu sendiri. Nah, balik lagi. Betul. Sebenarnya kalau saya yakin, kalau kita semua yakin, insya Allah. Yakin, keyakinan itu luar biasa, Ustaz. Luar biasa. Itu implementasinya banyak banget. Betul, 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 betul. Ini pelajaran buat yang mungkin mau berhijrah. Iya, betul. Gimana Mas? Ketika misalnya dia mau berhijrah, kadang kan ya ragu tadi masalah rezeki tadi loh. Ini kalau saya hijrah terus saya kerja apa, makan apa gitu. Iya, betul. Tapi kalau dengan konsep tadi iman tadi, masya Allah, buktinya ya Faktanya ya tetap rezekinya juga malah jalan aja gitu. jalan gitu loh. Banyak manfaatnya. gitu. soal nominal enggak sama Nominal. kayak kemarin, yo Itu cuma angka. angka aja ya. Iya. Betul, Iya. betul. Kita Yang penting kan sekarang- berkahnya gitu. Iya, sekarang kita lebih menghargai angka atau manfaat. Ya, betul. Betul, betul, betul. Angkanya besar tapi Nggak ada- kurang enggak. bermanfaat. Iya. Betul, betul. Angkanya besar tapi hambatannya juga, perintangannya juga Iya. banyak. Betul, 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 betul. Angkanya besar tapi ngopeni riba. Ya, sama juga bohong. Padahal Sekarang hidup kita ya sebentar mengejar itu ya Iya. sampai usia 70. Betul. Ya Allah, padahal nanti tanggung jawabnya beribu-ribu tahun di akhirat. Itu harus betul-betul dipegang gitu. Iya. Jadi, jadi banyak, Ustaz. Jadi selain iman tadi, memang bahwa itu tadi keberhasilan itu harus diraih dengan perjuangan. Kita harus memantaskan diri. Dan pasti banyak hal-hal lain yang saya juga lakukan. Iya, Tapi iya, kan iya, itu sifatnya lebih pribadi ya. Iya, iya. Contoh misalnya sholat malam, Oh iya. Iya. Betul. duha, Iya. sholat sunat rawatib. Iya, iya. Itu udah Itu- nggak usah ditanya lah, itu Nah, wajib itu kan sudah anu ya. Itu balik lagi kepada Iya. itu semua bisa berjalan dengan baik ketika apa? Yakin. Yakin. Ketika kita mengimani. Iya, enggak yakin Wong- tapi sholat tahajud ya. Percuma. Iya. Jadi yang dipikirkan sholat tahajud demi siapa? Iya, betul. Padahal kan, mohon maaf kalau buat kita yang mengimani, saat sholat tahajud itu saat yang paling luar Didengar, biasa. Iya, iya. Seolah-olah nyuwun sewu ya, saya tuh merasa kadang-kadang Gusti Allah ku tekku dewe. Seolah-olah seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Karena apa? Saya merasa bahwa saya bisa menghadap langsung gitu Iya, loh. iya, Ya meskipun sulit untuk bayangkan ya, Iya, tapi iya. perasaan saya Iya. saya tapi meyakini itu bahwa yang penting merasakan Allah hadir langsung itu penting Iya. sekali. Nah, basicnya apalagi? Iman tadi, yakin betul, tadi. Kalau kita nggak yakin ya udah susah. Iya. Apapun alasannya, apapun argumentasinya, selama Anda tidak yakin, Oke. mohon maaf, bahasa kasarnya wis serasa digagas. Iya, siap, siap. Iya, betul. Nggak usah digagas, karena kamu nggak yakin. Oke, oke. Siap, siap. Betul, betul. Oke, Mas Mahno, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin
Ya lebih ke ujian sih. Ya, kira-kira yang hari inilah, yang hari ini. Kira-kira ketika kita sudah tadi hijrah tadi, ya selain ujian yang tadi apa, nggak ada ya ujian. Misalnya ini untuk biasanya kalau saya melihat orang-orang yang berhijrah itu mereka selalu diuji. Ya, ketika dia itu dulunya itu kaya, maka dia akan diuji dengan ekonomi. Nah, ini Pak Agung ini ada nggak seperti itu? Atau justru malah ya nggak ada ini, atau ujian yang enteng lah istilahnya. Nah, saya nggak tahu ya letak anunya di mana, kata kuncinya ya. Saya menjalani hidup ini selalu dengan rasa optimisme. Oh. Dalam kondisi seperti apapun. Iya. Dan saya selalu berprasangka baik pada Allah. Jadi ketika prasangka saya baik pada Allah, apapun yang saya hadapi itu enak. Enak, enteng gitu ya. Nggak ada yang saya ngeresulo. Saya pernah bangun restu itu kekurangan duit. Saya pernah kasarannya towo kemana-mana untuk nawarkan sirkah itu ya, kerjasama. Alhamdulillah nggak ada yang mau. Padahal duit kabeh ini. Alhamdulillah nggak ada yang Nggak ada yang mau. Padahal nyuwun sewu ya. Saya cukup, dalam arti nama saya juga cukup Iya. terjaga. Iya. Dan sudah jalan restonya gitu Iya. Iya. Nggak, sebelum jalan, Oh, Ustaz. sebelum Sebelum jalan. Zaman dulu, kekurangannya nggak banyak, 500 jutaan. Iya, iya, iya. Nah, zaman dulu tuh 50 M aja tinggal teken, Iya. langsung cair. Iya, sekarang 500 juta aja. 500 juta aja saya harus kemana-mana dan butuh waktu. Kalau beliau dol ke Pak Jero. Nah, Neng bar kuwi payune yo nggih kulak meneh. kalau dibilang apa ya, ujian tadi, saya juga bingung. Yang mana ya ujian ya? Karena buat saya Iya. apapun itu keputusan Allah, dalam kondisi saya sulit pun Terbaik. saya masih bersyukur gitu. Iya, iya. Bahkan kalau nyun sewu, kalau saya dengar kan umat Islam itu adalah orang yang umat yang ketika mendapatkan ujian bersabar, Oke, betul. ketika mendapatkan Nikmat bersyukur. Lah saya kok isinya bersyukur ya? Betul, betul. Iya, iya. Dalam ujian pun saya bersyukur. Iya, betul. Karena apa? Saya merasa bahwa ya Allah, ini ujian, mohon maaf ya, ujian ini mungkin ujian, tapi saya nggak pernah memaknai sebagai ujian. Iya, iya. Ini karunia kasih sayang kamu, sahabat. Oke. Jadi balik lagi akhirnya, apakah ini semua terefleksi karena sikap mental saya bahwa saya selalu berprasangka baik sama Allah, sikap Allah pun baik sama saya. Iya, iya, iya. Dan itu udah Mungkin ada dalilnya jelas ya. Iya. Allah ma'adan di abdihi tadi Nah. jelas. Efek dari keyakinan tadi mungkin ya, keimanan tadi. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kalau yakin iman itu ojo setengah-setengah. Betul. Wah, harus betul-betul yakin ya. Iya. Tawakal itu betul-betul Iya. tawakal. Kalau orang Jawa bilang, nek wani ojo Ojo wedi-wedi, wedi-wedi, nek nek wedi wedi ojo ojo wani-wani. wani-wani. Tapi nek bagi kita nek wani ojo wedi-wedi bar kuwi ora. Bukan ono nek wedi ojo wani-wani, iku ne buang. Nek wani ojo wedi-wedi. Wis kuwi tok wae. Intine wani ojo wedi ya gitu. Ya itu. Jadi akhirnya ya saya rasakan semua mengalir dengan mudah, Ya, ya. mengalir dengan, saya meyakini apapun itu sudah ini menjadi ketetapan Allah. Saya selalu itu, saya pegang. Iya. Dan Allah selalu memberikan kepada saya yang terbaik. Kalau di netizen itu sekarang kan banyak yang bilang gini Mas Wano, apapun jurusan kuliahmu, mau jurusan hukum, mau jurusan sipil, ujiannya ekonomi. Ujian Iya, kehidupan iya, ekonomi. iya. Ternyata ujiannya bukan ekonomi, Pak. Iya. Ujiannya itu di hati kita gitu kan. Betul. Karena gini, nek kita ngomong soal ekonomi ya, Pak. Ekonomi orang kan beda-beda gitu kan. Iya. Misalnya orang dengan tabungan katakanlah 100 juta. Iya. Itu bagi si A itu sudah gede banget dan dia sangat bersyukur, menikmati. Bagi orang lain bisa jadi Belum tentu. sudah pusing dengan Iya. itu kan. Iya. Itu berarti kan bukan masalah hartanya, masalah hatinya. Iya, iya. Kecuali memang yang duduk di bangku sekolah Ah, ada oke. ujian ekonomi. Iya. Ya ujian ekonomi, pelajaran ekonomi kan. Ujian ekonominya apa? Ya pelajaran ekonomi. Baik, Ya. kita udah hampir 1 jam ini. Sudah banyak yang kita dengar dari Pak Agung, walaupun tentu kalau kita gali masih banyak lagi. Iya. Tapi nanti. Nah, mungkin closing statement Pak Agung dari panjenengan, apa yang
bisa disampaikan ke teman-teman yang mau berhijrah ya. Ya, ini lebih karena pengalaman atau perjalanan spiritual atau hidup saya sendiri ya, bahwa dalam hidup ini kalau saya menganalogikan hidup ini kan perjalanan. Apa sih yang paling penting dalam perjalanan? Buat saya pribadi, ternyata saya menyadari bahwa paling penting dalam sebuah perjalanan adalah petunjuk. Petunjuk. Petunjuk itu yang akan mengarahkan kita, akan memberikan informasi. Ke arah mana kita berjalan. Iya. Jadi sama waktu saya mau belajar terbang dulu, saya harus tahu. Oh iya, betul. Saya harus terbang kemana. Betul. Misalnya, saya ada misi misalnya terbang ke Jeddah gitu ya. Iya. Kalau saya terbang dari bandara dari Jakarta, saya harus mengambil heading sekian derajat, arahnya, ketinggiannya berapa. Saya harus mengantisipasi ada badai enggak, ada apa di sini cumulonimbus atau apa. Saya harus bawa bahan bakar berapa. Apakah saya harus transit untuk refueling BBM atau saya bisa langsung menuju ke Jeddah. Itu semua kan preparation. Betul. Artinya apa? Itu semua petunjuk. Iya. Ya. Jadi sementara kita ini yang udah ngaku umat Islam, petunjuknya udah lengkap. Masalahnya kita mau tahu nggak? Iya, mau malah baca diabaikan nggak? petunjuknya. Nah, Lah kesasar. Boleh jalan dewi ya. Iya. gitu. Masya Jadi Allah, saya merasakan itu. Jadi oh iya ini loh pentingnya ilmu agama. Karena disitulah ada petunjuk. Ketika kita makin tahu petunjuk itu makin detil, kita makin enak melangkahnya. Betul. Dan kita ikuti aja. Tinggal ngikutin, serasa ngarang-ngarang dewe. Betul. Gitu loh. Siap. Nah, insya Allah kalau kita sudah meyakini pertama tadi dan mengikuti petunjuk, kita akan selamat. Amin. Gitu Pak Agung. Oke. Mas Wono, ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Insya Allah ya mungkin pelajaran dari Pak Agung tadi memberikan kita banyak sekali hikmah ya. Terutama saya nyatet di keyakinannya tadi, ya, imannya tadi, bahwa kita memang kalau memang menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu benar, ya maka yakinilah ya, 100% ya, jangan setengah-setengah. Gitu mungkin. Sudah? Oke. Konco Angkringan Dakwah kita highlight, kita garis bawahi. Hidup ini perjalanan. Dan di dalam perjalanan kita butuh petunjuk. Kalau nggak mengikuti petunjuk, maka sudah pasti tersesat. Cuma persoalannya, banyak orang memberi petunjuk. Tetapi mana petunjuk yang paling benar? Nah, di dalam hidup ini banyak yang ngaku kitab suci sebagai petunjuk. Tetapi mana kitab suci yang betul-betul datang dari Sang Pencipta? Kita perlu buktikan itu, kemudian betul-betul dijadikan petunjuk. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa ini betul-betul datang dari Allah. Jika kamu ragu bahwa ini datang dari Allah, maka buat satu surat yang semisal, buat satu surat yang setara dengan Al-Quran. Dan tidak ada orang yang mampu membuatnya. Karena apa? Ini Al-Quran, petunjuk ini datang dari Allah. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa membuat saingannya. Maka terbukti bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk yang datang dari Allah. Maka ikuti seluruh petunjuk yang ada di dalamnya. Oke, teman-teman, Konco Angkringan Dakwah, cukup sekian episode kali ini. Kita tutup dengan Angkringan Dakwah. Alhamdulillah. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hangat obrolannya, jitu solusinya.